Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya yang paling terakhir mengirimkan tugas sebelumnya karena berhubung pada Allah saya kemarin mungkin ada yang lihat di dalam kelas saya pakai kacamata karena mata saya agak iritasi, bengkak seperti itu dan sekarang alhamdulillah sudah baik, jadi baru bisa konsen kembali. Baik, saya kembali lagi kepada tugas teori arsitektur. Saya mengambil Jol Barok. Selanjutnya, baik, pada bagian pendahuluan ini saya ingin menyampaikan bahwa arsitektur barok yang berasal dari Eropa Barat akan saya jelaskan dengan fokus pada sejarah, karakteristik, tokoh-tokoh penting, perkembangannya di berbagai negara, serta implementasinya di Indonesia, khususnya di Kota Palu. Adapun tujuannya untuk memahami pengaruh arsitektur Barat terhadap konteks lokal Indonesia. Pada bagian sejarah dan karakteristik barok ini yang ingin saya sampaikan itu pada tahun 1527 di Eropa. Jadi agama ini menentukan arah dari kehidupan masyarakat termasuk pada karya seni. Nah, barok ini lahir dari respon gereja Katolik terhadap reformasi Protestan. Jadi pada saat itu gereja Katolik ini merasa tertinggal seperti itu. Jadi mereka kembali lagi dengan gaya barok ini. Itu ditandai dengan kemewahan, ornamen yang rumit, dan efek visual dramatis. Barok ini kalau dari bahasa apa arti dari bahasa Portugis itu baroko, tulisannya baroco, yang berarti mutiara yang bentuknya tidak sempurna atau tidak beraturan. Kalau dari bahasa Italia juga sama baroco, baroko, yaitu yang digunakan untuk menggambarkan hambatan logika formal pada periode abad pertengahan. Ciri khasnya dari barok sendiri ini itu pertama kemegahan dan drama terlihat pada skala monumental, fasad yang megah, dan elemen vertikalnya. Pada bentuk dan ruang dinamis itu bisa dilihat dari dinding yang melengkung dan integrasi seni patung. Nah, untuk penggunaan cahaya dan bayangan itu terlihat pada teknik chiaroscuro, tulisannya chiaroscuro, yaitu teknik artistik yang menggunakan kontras yang kuat antara terang dan gelap untuk menciptakan kedalaman volume, efek, dan efek dramatis dalam sebuah karya seni. Ini dapat dilihat tokoh-tokoh penting barok, mulai ada yang profesi arsitek, pematung dan pelukis, ada pendeta dan matematikawan. Selanjutnya untuk pada bagian periode dan perkembangan, kejayaan barok itu sekira tahun 1625 sampai 1700, yang dipimpin oleh Bernini, arsitek pada saat itu yang kejayaannya. Sedangkan akhir dari barok itu muncul pada saat gaya rokoko, berganti rokoko sekitar tahun 1720. Adapun perkembangan di berbagai negara terlihat dari cirinya itu Prancis simetris dan teatrikal, Inggris lebih klasik dan polos, Spanyol terlihat dari ornamen yang ekstrim, Belanda simetris dan klasik, Rusia itu terlihat dari gaya barok Elizabeth. Untuk implementasi bangunan gaya barok Indonesia itu terlihat dari Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda itu memiliki korelasi terhadap berkembangnya arsitektur barok di Indonesia. Hal ini dapat dilihat salah satunya itu Museum Fathahillah yang ada di Jakarta Utara, yang dibangun sekitar abad ke-18. Peninggalan kolonial Belanda ini memiliki elemen monumental seperti menara, jendela yang besar,
ornamen atap, dan kolom-kolom berjajar. Baik, untuk implementasi bangunan gaya barok di Palu, perhatian saya tertuju pada bangunan masjid yang terletak di Jalan Anua, Kelurahan Tapura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Jadi untuk menilai bangunan ini memiliki gaya barok, saya mengambil dari parameternya itu dari ciri khas yang tadi saya jelaskan di awal, gaya barok itu sendiri. Yang pertama itu skala monumental. Jadi terlihat dari dimensi bangunan yang besar dan megah, itu memberikan kesan keagungan, kekuatan, dan rasa kagum saat melihat Masjid Al-Mustaqim. Terlebih bangunan ini terlihat kontras dari bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Pada bagian fasad yang megah, jadi ini dari luar saja sudah terlihat megah karena fasadnya ini dihiasi oleh ornamen-ornamen yang sangat detail. Bahkan hampir hampir tidak terlihat bagian polos dari tampak luar bangunan ini. Eh, Tingkat kerumitannya juga terlihat dari ornamen dengan banyak lengkungan dan fasad yang menambah kesannya bangunan ini itu. Jadi yang lewat sini, nah lihatlah, untuk bagian dari elemen vertikal itu terlihat dari apa, kayak ini mihrabnya ini istilahnya dia lebih tinggi dari bangunan utamanya dari luar, sedangkan dari dalam itu banyaknya penggunaan kolom-kolom yang tinggi, itu pun kolomnya dihiasi dengan ornamen-ornamen yang rumit seperti itu. Nah, baik dari apa, dekorasi pahatan. Nah, ini baik saya mulai dari yang dari luar saja. Jadi dari luar saja ini sudah terlihat sekali, banyak sekali, mungkin bukan pahatannya. Kalau sekarang ini dicetak, jadi cetakannya itu banyak sekali di Minyak. Hampir tidak ada yang kosong, dicetak semua ini. Bahkan yang daerah tidak terlihat ada juga ornamen-ornamennya. Terlihat mungkin yang cuman orang yang bersihkan ini saja yang lihat ini bagian ornamen ini, kan ini kalau dari luar tidak terlihat, dari bawah, dari skala mata orang melihat dari luar itu tidak terlihat. Sama kayak kita kalau mengecat kusen, biasa bagian atas kusen itu kita tidak cat karena tidak terlihat. Nah, untuk sisi dalam interiornya itu ini sangat terlihat sekali, ini banyak sekali ornamen menghiasi, ini kaligrafi, ini banyak sekali yang menghiasi. Bahkan itu kembali lagi kayak tidak ada yang polos di bangunan ini, di dindingnya ini ada semua. Untuk plafon sendiri itu dihiasi juga dengan ornamen-ornamen ini, kaligrafi ini, pokoknya penuh ini. Jadi penuh satu apa, bangunan bagian dalamnya ini kalau yang pernah sholat ini tahulah seperti itu. Ya, jadi banyak sekali ornamen-ornamen yang ada yang menghiasi bangunan ini sehingga memberikan kesan yang apa, yang wah lah seperti itu. Untuk karakteristik dari material mewah, ini saya mengambil beberapa bagian aja ya. Ini penggunaan lampu gantung yang klasik ini jarang dipakai ini. Ini terlihat mewah. Di luar ini terluar disusun sepanjang teras. Ini untuk material bangunannya mungkin saya tidak tahu karena ini lantainya belum dikerja karena bangunannya memang belum belum selesai. Apakah dia pakai marmer? Itu bisa lebih terlihat mewah lagi. Itu. Tapi kita bisa lihat dari apa, ornamen, pengecatannya apa semua seperti itu. Untuk untuk melengkung bagian dari luarnya itu sudah banyak terlihat, saya rasa sudah terlihat. Bagian dalamnya pun juga banyak dari bentuk-bentuk melengkungnya itu seperti itu. Ini penggunaan bentuk-bentuk melengkung yang menjadi ciri khas dari barok.
Nah, untuk karakteristik dari kubah ini mihrab, yang ini sepertinya ini nanti kubah yang dibuat ini kubah, cuman memang karena masjid ini belum selesai, ini seperti kubah. Namun kubah-kubah kecil sudah banyak menghiasi dari bangunan ini. Ini pada pagar nih, ada kubah-kubah ini kecil-kecil ini kubah-kubah semua. Untuk pencahayaan yang saya amati di sini itu pada bagian mihrab. Bagian mihrab ini itu penggunaan kaca-kaca apa jendela besar dengan kaca. Jadi ini kalau kelihatan dari apa dari tempat kita sholat bagian makmum itu ke ini kayak apa? Ada kayak fokus kita ke sini. Lebih istilahnya lebih terang bagian sini daripada bagian dari tempat makmum seperti itu. Jadi efek dramatisnya itu kesan dramatisnya itu terlihat di sini. Mungkin seperti itu. Masuk pada kesimpulan, pertama itu gaya arsitektur barat itu menitikberatkan pada kemegahan, detail yang rumit, dan penggunaan material yang bernilai. Untuk di Indonesia sendiri, yang merupakan bekas jajahan Belanda, itu menjadi sebuah tempat berkembangnya arsitektur barok. Eh, pada bagian untuk menjadi implementasi bangunan yang di Kota Palu itu, bangunan yang megah, ornamen yang rumit, penggunaan kolom, sifat lengkungan yang banyak dijumpai, dan ciri arsitektur barok lainnya menjadikan Masjid Al-Mustaqim dapat digolongkan bagian dari arsitektur barok. Mungkin ini apa pengamatan saya, ya, seperti itu. Semoga nggak salah seperti itu. Baik, pada bagian referensi ini saya banyak mengambil referensi dari website. Saya mungkin kekurangan kekurangan saya mencari bukunya supaya barok ini. Tapi kalau bukunya dalam bahasa Inggris banyak sekali, banyaklah seperti itu. Iya. Ini juga websitenya rata-rata website apa bahasa Inggris, jadi saya translate seperti itu. Saya berusaha untuk mengambil hal-hal pentingnya. Akhir dari penyampaian presentasi saya ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf jika terutama pada saat di kelas yang memakai kacamata, karena pada situ mata saya lagi sakit. Dan untuk kritik dan sarannya ditunggu. Baik, wassalam.